Bosku, sekarang kita lagi di Malaysia. Kita mau tanya sama mereka. Tahu? Gak ada yang tahu presiden Indonesia. Aku pusing banget nih. Kok bisa ya? Padahal Pak Jokowi bukan pemimpin mereka sendiri. Oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga Sari doakan kalian yang menonton video ini tetap diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Malaysia tak sama macam negara kita. Kalau kalian datang ke Malaysia ini, di Malaysia ini bukan semuanya adalah orang-orang Malaysia ya. Di sini apalagi kalau di daerah Kuala Lumpur itu banyak pelancong, orang-orang asing yang bekerja di sini. Kalau kami yang dah lama tinggal di Malaysia mesti tahu membezakan antara orang Malaysia dan juga bukan orang Malaysia. Tapi lain halnya kalau untuk pelancong-pelancong ataupun baru pertama kali datang ke Malaysia itu mesti mereka akan pikir semua itu adalah orang Malaysia. Apalagi orang-orang Indonesia ya yang baru datang ke sini. Kali ini video pertama ini ada seorang artis Indonesia, mungkin kalian sudah kenal juga, Baim Wong, datang ke Kuala Lumpur membuat sosial eksperimen tanya kepada orang-orang Malaysia mengenai pertanyaan ini. Nanti kita dengarkan sama-sama, tapi salah sasaran pula. Jom, sebelum kita bahas, kita tengok dulu video ini. Presiden Indonesia sekarang siapa? Bosku, sekarang kita lagi di Malaysia. Kita mau tanya sama mereka. Tahu nggak presiden Indonesia siapa dan presiden pertama Indonesia siapa yang berhasil dapat uang 100 ringgit Malaysia? Mantap. Assalamualaikum. Presiden Indonesia tahu tak siapa? Oh my god. Mbak tahu nggak presiden Indonesia siapa, tahu tak? Presiden. Tahu. Assalamualaikum. Tahu tak presiden Indonesia siapa? Kau tahu? Ini security ya. Ini dari muka-mukanya bukan orang Malaysia kan. Kebiasaannya kalau di sini security itu antara Nepal ya. Kalau tak Nepal kan biasanya kalau salah sasaran. Mana dia orang tahu kan mungkin. Oh my god. Assalamualaikum. Tahu tak presiden Indonesia siapa? Tak tahu. Oh, Itu pun bukan kan. gak ada yang tahu presiden Indonesia. Aku pusing banget nih. Kok bisa ya? Assalamualaikum. Do you know presiden Indonesia siapa? Soekarno yang pertama. Presiden Indonesia sekarang siapa? Salah, bukan. Tahu presiden Indonesia siapa? Presiden Jokowi. Presiden pertama Indonesia siapa? 2 pertanyaan saja. Oh my god. Do you know Indonesia president? Ini pun bukan kan. No. Do you know presiden Indonesia? Yes. What is it? Jokowi. Iya, betul. Kalau first presiden Indonesia? Soekarno. This is for you. Yes. This is for you. Thank you so much. You are the first time. Orang pertama yang menang. Alhamdulillah. Di sosial eksperimen tanya apakah orang-orang Malaysia di sini tahu nggak siapa presiden Indonesia sekarang dan juga yang pertama. Tadi gitu pertanyaannya ya. Nah, di antara kebanyakan yang mereka tanya itu, apalagi di daerah Kuala Lumpur ya, ramai juga bukan orang Malaysia ya, pelancong-pelancong, dan tadi kebanyakan ada pekerja juga. Tadi ada orang Nepal, macam tadi yang duduk ada orang Bangladesh juga. Mereka bukan orang Malaysia tahu teman-teman. Yang tak sadar orang-orang Indonesia mungkin tahu keadaan di Malaysia ini, tapi kalau kita dah lama di sini kita dah tahu lah. Mereka ingat itu semua adalah orang Malaysia. Itu lagi masalahnya, Sari baca dalam komentarnya ramai yang tak tahu itu presiden, karena kita di Malaysia ini mengungkapkan macam bukan presiden ya, tapi perdana menteri ataupun PM. Jadi mungkin ada juga beberapa orang yang keliru. Apalagi kalau untuk pekerja-pekerja security, ada juga yang bukan orang Malaysia tapi orang-orang asing, contohnya Nepal, Pakistan. Juga ada
satu lelaki Indonesia. Dia mengatakan, kenapa orang Malaysia tak tahu cakap bahasa Melayu? Okay guys, I nak cerita dengan korang. Kemarin tu I makan dekat Puduni, salah satu kedai makanan lah. I cakap tu dengan bahasa Melayu. Ni dekat Malaysia kan. I duduk dekat Malaysia, so I cakap dengan bahasa Melayu. Tapi dia orang macam tak faham apa yang I cakap. Mereka tu kerja dekat sini kan. Mereka cari duit, cari uang dekat sini. Tapi bahasa Melayu sikit je, sebab I just order dengan bahasa Melayu. So inilah yang buat I tu a bit confused dekat Malaysia ni, dekat Kuala Lumpur especially. Mengapa korang tak boleh bahasa Melayu? Korang orang Malaysia kan? Pasport korang orang Malaysia. Tapi why korang tak boleh bahasa Melayu? Only sikit-sikit je. Sebab dekat Jakarta, Indonesia tu orang punya pasport Indonesia. So mereka cakaplah dalam bahasa Indonesia. Korang bolehlah komen dekat sini why it happened. Itu bukan orang Malaysia. Tak mungkin orang Malaysia tak tahu bahasa Melayu. Lepas dikatakannya di satu videonya itu orang Malaysia gunakan paspor. Mana ada orang Malaysia gunakan paspor di Malaysia ini? Mereka pakai ASI je kan. Paspor itu kan ke luar negara. Kalau menggunakan paspor di Malaysia ini, confirm bukan orang Malaysia, tapi orang asing ya teman-teman. Macam sehari kemana-mana bawa paspor je. Gitu. Lanjut ya, baru-baru ini ada kunjungan daripada Bapak Presiden Jokowi itu ke Kuala Lumpur ya. Itu time ke Pasar Cokit. Ketika itu ramai orang yang datang mau melihat beliau ya. Banyak tuh video yang lalu-lalu dekat beranda Sari. Lepas Sari banyak sekali menjumpai. Ini salah satunya ya. Ngeri bos, lihat sambutan warga Malaysia pada Jokowi. Nah ini salahnya, mungkin tak tahulah ya orang-orang Indonesia yang di sana. Orang Malaysia semua. Tapi bukan ya teman. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia ini yang mau menyambutnya ya. Lagi sampai dekat masuk TV juga beritanya. Joknya ya, warga Malaysia sambut kedatangan Jokowi. Warga Malaysia. Oke, ini lihat ada juga YouTuber mengatakan macam itu juga. Nah, ini adalah kesalahan ya. Pekerja yang di sini, mereka luangkan waktu mereka. Oke, kita dengarkan satu video ini dulu ya. Seumur hidup ini baru Bapak Presiden Jokowi melawat dalam Cokit. Ini bukan di dalam negeri, tapi kita lihat begitu banyak orang yang mengantri ingin ketemu Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi bukan pemimpin mereka sendiri. Padahal Bapak Jokowi bukan pemimpin mereka sendiri. Maksudnya Malaysia lah mungkin gitu ya. Bukan bang, itu pemimpin kita juga. Bukan Malaysia itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira apa ya yang membuat mereka sampai berlaku demikian? Kalau menurut saya, mungkin dalam diri Pak Jokowi, mereka telah menemukan rendah hatian, kesederhanaan, dan ketulusan yang justru tidak bisa dilihat oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri yang hatinya ditutup oleh kebencian. Oh, ngeri bos. Lihat sambutan ini orang Malaysia, orang Indonesia ya. Tengoklah, boleh kita tahu ya kalau kita dah lama tinggal di Malaysia, kita boleh tahu juga beda orang Malaysia dan orang Indonesia. Ada bedanya tahu. Paling orang Malaysia itu adalah PDRF ya, yang mengaman itu, bantu pengamanan. Itu baru orang Malaysia lah ya. Polis-polis. Itu barulah orang Malaysia. Ini waktu di Pasar Cokit ya, itu hari lawatannya dengan Perdana Menteri. Oh, mau belanja Bapak Jokowi ya.
teman-teman. Nah, ini juga untuk teman-teman Indonesia yang mungkin baru datang ke Malaysia, apalagi mau melancong gitu kan, baru-baru, apalagi di sekitaran Kuala Lumpur. Nah, di situ banyak juga orang-orang daripada luar negara, bukan hanya orang Malaysia semua. Beda halnya ini ya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita itu hampir semua itu adalah orang Indonesia sendiri ya. Jarang kita nampak, boleh dihitung dengan jari itu pelancong yang datang. Maksudnya karena kebanyakan orang Indonesianya ada pelancong, tapi boleh kita hitung juga berapa mereka. Tapi kalau kalian ke Kuala Lumpur ya, orang Mat Salleh daripada Jepun, daripada Korea, daripada Thailand, yang kadang muka kita sama, macam orang Filipina ataupun orang Thailand yang melancong datang ke Malaysia ini, mereka walaupun mukanya kita hampir-hampir sama, mereka itu bukan orang Malaysia ya teman-teman. Kadang Sari lihat ada beberapa orang Indonesia datang ke Malaysia ini buat review tentang Malaysia. Mereka kata orang Malaysia di sini tak tahu bahasa Melayu. Apalagi kalau biasanya pelancong-pelancong Indonesia datang ke Malaysia itu, mereka itu kan ke Kuala Lumpur kebanyakannya, bukan adalah ke Selangor, kita dekat-dekat perumahan macam ini. Kalau di sini ya kebanyakan orang tempatan, yang confirm lah mereka tahu bahasa Melayu kan. Sana macam-macam orang ya, kebanyakan di sana adalah pelancong. Kalian boleh lihat ya, apalagi dekat daerah Bukit Bintang, Pavilion itu ya, bermacam-macam muka orang ya kan. Dia adalah orang Indonesia memiliki culture shock di Malaysia ini. Nah, ada beberapa kita dengarkan ya teman-teman. Oke, 5 culture shock pertama datang ke Malaysia. Oke. Go handsome ya. Oke, yang pertama, 1, banyak tempat pasang togel minuman alkohol dijual bebas. Nah, ini perlu diklarifikasi ya. Itu hanya orang-orang yang non-muslim saja yang diperbolehkan masuk ya teman-teman. Kalau orang muslim itu dilarang ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, ini 2, jarang banget ada pasar tradisional, kebanyakan supermarket dan juga mall ya. Kalau abang datangnya ke Kuala Lumpur ya mestilah jumpa mall-mall besar ya kan. Coba datang dekat-dekat perumahan kita ini, mesti banyak tersedia pasar tradisional, pasar malam, pasar pagi, pekan. Nah apa lagi di Kuala Lumpur pun banyak juga kan. Pasar Cokit, di mana lagi? Nah banyak ya. Oke, yang ketiga, orang Malaysia kalau ngomong campur Inggris Melayu. Yang keempat, di Malaysia lebih panas daripada Indonesia, tapi orangnya putih-putih. Nah, ini kembali lagi ya, abang di Indonesia tinggal di daerah mana? Lepas Sari cari tahulah kan, abang ini tinggalnya ini di Bandung. Bandung itu kan tempat sejuk di compare ke kita yang dekat bandar ini, mestilah rasanya berbeza. Coba abang compare kan Bandung dengan Genting Highland ataupun Cameron Highland. Oke, nomor 5, nggak ada ojek. Jadi kemana-mana harus pakai bis, taksi, grab atau kereta. Ojek moto memang itu Sari akui memang tak ada ya teman-teman, karena Sari ada tahu baca-baca katanya itu daripada segi keselamatan, karena di Malaysia ini kan kebanyakan kita jalan besar-besar, jalan highway. Kalau naik moto mesti ada resiko-resiko yang lebih tinggi kalau kita menggunakan grab, kereta, mobil ya. Ada juga katanya tentang Islam juga disebabkan tak muhrim kan. Misalnya tukang ojeknya itu lelaki, kita sebagai penumpang perempuan, kita perempuan kan macam dekat sangat kan, macam itu bukan muhrim kan. Nah, jadi itu ada juga diperhatikan sampai sedetil itu di Malaysia ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia itu banyak pilihan sebenarnya, dan sini transportasinya itu pun cepat, pantas dan juga murah juga ya. Kalau kalian sekitaran KL itu ada juga bus gratis ya. Gitu. Oke, ini part keduanya ya. Oke, ini part keduanya ya. Kita kulik-kulik.
Oke, satu, motor boleh masuk jalan tol, kecuali di Indo cuma berlaku di Bali. Oke, nomor 2, sarapan nasi lemak itu wajar. Di Indonesia jangan sarapan pedas. Nanti. Oke, teman-teman. Nah, oke, mungkin dipikirnya nasi lemak itu kan ada sambal, ada cilinya, sambal kan. Di sini cilinya pun bukan pedas-pedas sangat ya. Kalau di Indonesia, kita pun kalau di Medan pun ada juga nasi gurih diletak cili juga ya. Tergantung tempat juga ya. Nah, gitu. Oke, nomor 3, mobil bukan barang mewah, tanda kemapanan. Punya mobil nggak harus nunggu kaya. Nah, ini betul memang di sini sebuah keperluan, bukan harus kaya baru punya mobil, punya kereta. Kalau di Indonesia lainlah pula kan. Kita tunggu kaya, kita berkecukupan sangat yang dah punya kereta ya ataupun mobil. Oke, nomor 5 dikatakannya burung gagak dan juga merpati ada di mana-mana. Ya, memang ya teman-teman, di sini burung bebas berkeliaran ya. Nah, gitu. Saya terkejut dalam komentarnya. Kenapa pula orang Indonesia pelik? Ya, burung bebas lah ya kan, berterbangan ya. Indonesia burung tak ada ke gitu ya. Nah, ini macam mana kita mengatakannya ya? Setahu Sari, ada juga kalau burung merpati itu dimakan. Ada juga tahu, itu hari pernah Sari lihat tuh. Kalau burung gagak tak tahulah pula Sari ya. Tapi memang kurang ya teman-teman. Kalau di Malaysia ini dia bebas berterbangan. Nah, kalau di Indonesia ada juga mereka tangkap ya. Oke teman-teman, nah itu tadi 10 culture shock menurut abang ini ya. Teman mereka yang baru-baru datang ke Malaysia ya. Kalau macam orang Indonesia dah tinggal lama di Malaysia ini, mesti mereka sedikit-sedikit tahu juga apa yang berlaku di Malaysia ini macam mana. Lagi ya. Ini lagi naik juga videonya itu, tiba-tiba baca banyak sekali komentar ya di video sebelumnya. Nanti Sari buat linknya di description box. Kalau kalian belum tengok, nanti setelah video ini kalian boleh langsung ke video itu. Kalau orang Malaysia confirm tak mungkin bawa paspor di negara sendiri. Hanya orang asing yang bawa paspor kemana-mana di negara orang ya kan. Orang Malaysia ada bawa paspor, tapi kalau keluar negara ya kan, kalau ke negara sendiri hanya cukup bawa identity IC aja gitu ya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari, bye.